Ada sebagian non muslim yang ingin debat itu. Apakah 1 juta itu? Anda data jutaan yang mu'alaf itu datang dari mana? Jangan hulu. Jangan hulu. Anda melarang hulu. Saat Anda melarang hulu, Anda sendiri hulu kepada Dr. Zakir Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Teman-teman, lagi viral heboh, banyak orang yang meminta saya untuk membahas salah satu video yang dimana diduga itu adalah Ustadz Riyad Bajri. Ustadz Riyad Bajri saya dulu sempat pertama-tama saya kenal Salafi Ini kan ya, kebanyakan menghujat orang, akhirnya kayak gini. Ya kayak gini bos, balik kepada dirinya sendiri. Ya Allah. Tapi dia ada pembelaan nanti. Ada pembelaan. Bukan bela kepada Ustadz Bajrinya, bela pada dirinya. Ini nandain orang egois ini ya, nandain orang egois. Bahkan di kelompoknya pun dia masih sempat-sempatnya tuh mensucikan dirinya sendiri tuh. Lihat ya. Ya. itu memang sempat ingin ngaji kepada beliau. Saya sempat datang ke kajian beliau yang dimana pembahasan heboh-hebohnya saya berniat untuk bertanya informasi kepada beliau tentang hama, tentang apa yang saya unek-unek pada waktu itu, tapi tidak berjalan lancar teman. Hanya bertemu sebentar lalu beliau pergi mancing. Beliau hobinya mancing, sedangkan saya hobinya bela diri begitu. Intinya Hari Pras nggak ada sangkut pautnya dengan Loh, Pak Riyad Bajri. ya apa? Karena Pak Riyad Ngaji, Bajri Bos. sudah ngudut. Tapi kan muridnya Ngaji sempat datang ngaji, kemudian mau ketemu nggak jadi karena beliau sibuk mancing, sedangkan hobi saya bela diri. Tuh masih mensucikan dirinya. Saya nggak ada sangkut pautnya, intinya begitu kalimat bisa ini. sih. Saya nggak ada sangkut pautnya. Saya berlepas diri. Saya tidak mengenal, saya tidak kenal dekat sama beliau karena beliau itu ngudut. Saya tidak pernah kenal beliau secara intens, secara emosional tidak ada. Hanya pernah sekali datang tuh. Itu saja intinya pembelaan. Oke, lanjut. Jadi beda. Dan dengan beredarnya video beliau itu, apakah itu salah? Kalau bagi ulama-ulama di NU, kiai-kiainya, gus-gusnya sudah jadi hal biasa bagi mereka. Tapi bagi orang Salafi tabu teman-teman. Karena banyak ulama yang mengharamkan. Tabu karena di Wahabi tidak mengikuti ikhtilaful ulama. Betul. Karena di Wahabi memutlakan hukum, jadinya tabu. Inilah akibatnya jika tidak menggunakan ikhtilaful ulama, hukum-hukum yang berbeda-beda kepada umat disodorkan semua. Ini akibatnya. Betul. Jadinya tidak memberikan rahmat kepada umat kan. Betul, Bos. Umatnya jadi terkekang, mau ngudut aja masih Ya sembunyi-sembunyi, apalagi kalau sudah level ustadz tuh mau ngudut jadinya pusing kan. Pusing, Bos. Nah, Ini- kalau sudah kayak gini ngudut, kerekam di kamera tuh sudah, ternyata wahableh kayak gitu-gitu ya, sok-sokan suci, ternyata ya ustadznya ini yang ketemu nih kan gitu. Jangan-jangan masih banyak nih ustadz-ustadz ini yang nggak ketemu tapi ngudut mereka tuh. Bisa Bisa jadi kan ya, ini yang ketemu. Yang ketemu. Ya. Kalau jamaahnya, waduh rahasia umum. Wahabi itu ya jamaahnya banyak yang ngudut, cuma sembunyi-sembunyi. Ya, kalau nggak percaya kalian scroll di video ini komennya, kita sepil komennya, pasti ada nanti nih. Oh ini, teman-teman saya ada beberapa sudah sangat nyunnah dan bahkan semua keluarganya sudah bermanhaj salaf, tapi mereka masih ngudut. Banyak Wahabi itu yang ngudut teman-teman. Yang sini buzzernya sok-sokan ngupload aswaja yang ngudut-ngudut. Wahabi itu banyak, tapi berhubung mereka itu memutlakan hukum ya itu tadi, jadinya aib, tabu jadi bagi mereka. Oke. Bahkan pendapat ulama-ulama Salafi ya mayoritas haram. Jangan-jangan Ustaz Salafi yang berpendapat haram itu ngudut juga di belakang tuh. Tapi Ustadz Riyad Bajri
Ya, kita bisa lihat saja dari bahasa beliau. Saya di sini bukan ingin membela ya, karena jangankan Ustadz Riyad Bajri, saya sendiri juga banyak temen ya, ada beberapa salafi juga. Tapi apakah salah? Ya salah teman-teman. Apalagi dia sebagai ulama katanya, sebagai... Kenapa salah sih? Kan hukum itu ikhtilaf sudah. Anda kalau mau menyalahkan hukum yang ikhtilaf harus satu hukum sesuai dengan prinsip Anda, ya jadi Tuhan dulu, kan begitu. Allah. Apa namanya? Ustadz, sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Dan ditambah lagi semakin parah ketika saya melihat satu video dia yang mengomentari tentang Dr. Zakir Naik. Dulu kita dapat Zakir Naik nih ngaco-ngaco pendapatnya apa, jauh dari akidah Ahlus Sunnah, benar-benar Mu'tazilah, filsafat dia. Wah, udah kesono-sono dah. Tapi kok Zakir Naik direkomendasikan dan dijadikan seolah-olah ulama dan datangi ikuti ilmunya. Loh. Nah, di video itu Ustadz Riyad Bajri mengatakan Dr. Zakir Naik ini begini begitu. Bukan ulama lah, bukan ahli ilmu dan lain sebagainya. Lantas kalau Dr. Zakir Naik yang sudah mengislamkan jutaan orang berdebat dengan berbagai macam karakter orang, yang dimana orang-orang yang dia debat. Oke. Di sini Hari Pers tidak terima karena Ustadz Bajri ini, karena Pak Riyad Bajri ini mengatakan Zakir Naik itu filsafat bukan ulama. Sebenarnya kan begitu. Hanya saja dia hafal Quran atau apapun lah ya, karena filsafat. Oke. Di sini Hari Pers tidak mengerti. Karena dia itu menolak filsafat, sebenarnya dia harus juga menolak Dr. Zakir Naik tuh. Karena Dr. Zakir Naik itu pintar berdebat, dia kena pandai filsafat. Orang kalau nggak pandai filsafat nggak bisa berdebat kalau cuma mengandalkan dalil, ya kan? iya, Bos. Nggak bisa. Memang dia ahli filsafat. Di sini Hari Pers membantah, membela Zakir Naik, ya kan? Itu Ustadz Riyad Bajri gak ngerti berapa juta yang diislamkan. Berapa juta? Anda datanya dari mana? Anda dari dulu mengatakan bahwasanya Dr. Zakir Naik ini mengislamkan jutaan orang. Jutaan orang mana datanya? Database lah atau linknya. Datanya mana? Nih cek nih faktanya. Ketika datang ke Indonesia di Makassar, ini Dr. Zakir Naik ini sudah heboh, sudah takjub karena apa? Yang datang sudah 3.000 orang tuh. 3.000 orang. Ya, ini yang terbanyak di luar India tuh. Yang datang Islam itu. Nggak mungkin di luar, Mas. Nah, mungkin di luar Islam ya ada mungkin 1-2 nyempil-nyempil lah ya, yang debat-debat itu, Bos. Ya kan, itu pun nggak terlihat mu'alaf di depan langsung live tuh. Hanya beberapa saja, ya kan? Kemudian yang paling banyak ini waktu beliau acaranya di India tuh. Sampai 1 juta. Oh, di India 1 juta orang yang itu datang. pun bukan kafir semua, bukan non muslim semua, kebanyakan yang Islam yang datang. Ada sebagian non muslim yang ingin debat itu. Apakah 1 juta itu? Anda data jutaan yang mu'alaf itu datang dari mana? Jangan hulu. Anda melarang hulu. Saat Anda melarang hulu, Anda sendiri hulu kepada Dr. Zakir Naik kan begitu. Yang Islam sudah jutaan katanya. Datanya itu, dan kalau acara asbun saya juga bisa. Ente bos sudah mengislamkan orang miliaran ini bos. Dari 8 miliar orang ini, insya Allah ente yang 1 miliar itu diislamkan oleh ente. Bisa saya ngomong gitu. Ini dia mengislamkan 1 miliar orang. Nggak usah data kalau cuma ngomong bos ya. Ya, Nah, kayak omong-omong gitu. terus. Ya omong-omong. Dari dulu kan omong-omong Ya, terus, kayak Bos. gitu. Orang siapapun orangnya, saya tidak akan mengambil ilmunya, saya teman-teman. Saya tidak akan mengambil ilmunya. Terlebih orang-orang salafi, ya saya tinggalkan teman-teman. Meskipun kita ketahui sendiri banyak juga orang-orang salafi, banyak juga. Jadi standar kebenaran nih dari ngudut bos, Oh. bukan dalil sekarang. Bukan dalil, Bos. Bukan dalil sekarang. Jadi standar kebenaran versi Hari Pers atau versi Wahabi itu udut apa enggak? Kalau enggak udut ya berarti benar dia, dalil-dalilnya boleh diambil. Kalau ngudut walaupun Sudah kalau Allah kalau Rasul berubah sekarang. enggak bisa diambil. Sudah berubah. Ya. Kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulnya hilang sekarang. Nanti Bos. kalau Allah kalau Rasul kalau ngudut keluar dari mulut orang yang ngudut itu menjadi kola syaiton. Gak boleh diambil. Aduh. Ini standar apa? Itu standarnya bid'ah. Anda standar mana itu? Dalilnya mana? Bid'ah itu, ya kan?
dilarang mengaji atau mengambil ilmu dari orang yang ngudut. Bid'ah, nggak ada zaman Nabi itu Anda itu. Enggak, kita tidak perlu membesar-besarkan, oh Ustadz Riyad Bajuri begini begitu, merokok dan lain sebagainya, nggak perlu teman-teman. Salah ya tetap kita katakan salah. Terus kenapa kalau lama wajah Anda besar-besarkan? Oh, reaksinya sampai berkali-kali, Bos. Ya, Lantas dia itu menjelekkan. Lantas dia juga menjelekkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Apakah benar? Terus bagaimana pendapat saya? Ya saya pribadi kalau kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya beliau luar biasa teman-teman. Banyak akhlak beliau ketika beliau mendapatkan suatu sanjungan, puji, nasihatnya seperti ini. Alhamdulillah, Ana senang sekali bisa ketemu dengan Ustadz. Sudah lama sekali Ana menunggu Ustadz di Makassar. Pertanyaannya, apa bisa saya menjabat tangan Ustadz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Jangan ya Bang. Antum harus rindu sama Rasul SAW. Jangan rindu sama anak. Tangan ini tangan banyak berbuat dosa. sebenarnya kalimat ini nggak salah ya, kalimat dari Pak Syafiq Basalamah ini. Cuma agak lebay aja gitu loh. Mana hulunya, mana berlebihannya. Orang jamaah pingin berjabat tangan saja, nggak ingin mencium tangannya juga, ya. Berjabat tangan seperti biasanya orang-orang Wahabi itu, boleh nggak? Maksudnya kasih kesempatan nanti tuh, saya pengen berjabat tangan tuh, kan begitu. Nah, tapi narasinya malah mengecewakan lah, mengecewakan jamaahnya. Ya apa susahnya orang mengidolakan orang Islam tuh boleh. Di samping itu ya jangan, usah disuruh kalau mengidolakan Rasulullah. Orang Islam pasti lebih mengidolakan Rasulullah, jangan kepedean Anda. Masa iya orang Islam akan lebih mengidolakan Anda daripada Rasulullah? Anda ini terlalu pede kayaknya. Oke, berjabat tangan nggak boleh katanya, hulu. Ya, hulu. Tapi di kesempatan lain, kenapa Anda Pak Syafiq Basalamah ini membiarkan orang membungkuk dan menekukkan lutut di hadapannya? Kita lihat. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Naruh minuman, pakai gaya kerajaan tuh. Ya, bersimpuh di hadapan Pak Syafiq. Oh, bersimpuh. Wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Giliran begini dibiarin gitu. Ya, dibiarin. Nggak ada apa-apa. Harusnya dijelasin tuh, ya langsung tuh. Mumpung audiens banyak tuh dijelasin, kan gitu Bos ya. Boleh itu. Boleh ini, jangan ya nanti ya. Itu ya hanya khusus kepada Allah Allah, apalagi sampai bersimpuh gitu, jangan ya gitu harusnya tuh. Oke, itu saja Bos ya. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.